Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini tema yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk Natal tahun 2023. Dengan tema ini, PGI hendak mengingatkan kita bahwa Natal adalah momen Allah menyatakan kemuliaan-Nya. Natal juga menjadi kesempatan manusia membaharui komitmen untuk menjadi pelaku damai sejahtera di bumi. Artinya hidup Kristen yang sejati diukur dengan dua nilai ini: menyatakan kemuliaan Allah dan menjadi pelaku damai sejahtera. Lukas juga ingin mewartakan hal yang sama. Dia menulis kepada Theophilus dengan maksud memperkenalkan kemuliaan Allah, sekaligus meminta Theophilus, seorang terkemuka dalam kerajaan Roma, untuk menjadi pelaku damai sejahtera. Theophilus sebagai pejabat harus hadir sebagai pewarta damai sejahtera Tuhan dalam jabatan dan kedudukan yang dia miliki. Nah, Lukas mau meyakinkan Theophilus bahwa cara terbaik untuk memuliakan Allah dan mengerjakan damai sejahtera adalah mengakui keberadaan Yesus sebagai anak Allah dan menerima Yesus sebagai juru selamat dunia dan manusia. Di pasal 2 ayat 1-20, Lukas mencoba meyakinkan Theophilus bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat dunia dengan mengajukan 5 adegan. Yang pertama, perintah Kaisar Agustus untuk sensus. Kedua, perjalanan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem sejauh 85 mil atau 110 km. Ketiga, kelahiran Yesus yang dibaringkan dalam palungan dan dibungkus dengan lampu. Dan keempat, nyanyian bala tentara sorga di padang Efrata. Dan yang terakhir, kunjungan para gembala. 5 adegan ini seumpama anak catur atau pion, dan Lukas pakai itu untuk menyangkali keberadaan Agustus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia, dan memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat yang sejati. Lukas memainkan 5 pion catur ini untuk menghancurkan klaim Senat Kerajaan Roma bahwa Agustus adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Itu terjadi karena publik Roma sudah terlanjur menjadikan Agustus sebagai anak Allah. Dan Lukas mau merobohkan klaim itu untuk memperlihatkan Yesus, bukan Agustus. Yesuslah juru selamat yang sejati. Dan karena itu pemujaan terhadap Agustus harus dialihkan kepada pemujaan terhadap Yesus. Dan itu sebabnya Lukas membuat cerita kelahiran Yesus dengan pembukaan yang sangat menarik. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, ini poin pertama yang Lukas pakai untuk membantah klaim Roma bahwa Kaisar Agustus adalah anak Allah dan juru selamat. Kaisar Agustus itu memerintah tahun 65 sebelum Masehi sampai 14 setelah Kristus. Nama aslinya Gaius Octavianus. Dia cucu dari kaisar terbesar pertama, yaitu Julius Caesar. Di tahun 10 sebelum Masehi, Senat menobatkan Agustus sebagai anak dewa dan juru selamat dunia karena jasanya menciptakan keamanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh kerajaan. Lalu sebuah mata uang logam diterbitkan. Di mata uang itu diukir wajah Agustus dengan tulisan anak Allah, juru selamat dunia. Waktu Yesus berusia kira-kira 31 tahun, uang itu Yesus tunjukkan atau Yesus minta untuk menjawab pertanyaan, apakah boleh membayar pajak. Lalu sebuah patung wajah Agustus dibangun dan ditempatkan di lapangan kota Roma. Rakyat wajib mempersembahkan kurban di bawah patung itu sebagai penghormatan kepada Agustus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Ingat, Lukas menempatkan kelahiran Yesus di bawah bayang-bayang sosok terkemuka itu karena Lukas mau menampilkan Yesus sebagai seorang bayi yang beda derajat dan martabatnya dengan Agustus, tapi sama sekali tidak seperti yang dibayangkan sebagai bayi yang lemah. Karena Lukas ingin memperlihatkan bahwa Yesus lebih besar dari Agustus. Betapapun
Waktu dilahirkan, Yesus dibaringkan dalam parunan dan dibungkus dengan kain lampin. Jelas kontras dengan Agustus dalam jubah kerajaan yang memerintahkan sensus. Dari atas tahta bersalutkan emas dan gading. Yesus memang tidak selevel dalam kekuasaan dibanding Agustus. Tetapi Lukas punya maksud, yaitu menunjukkan perbedaan kualitas diri Agustus dan Yesus. Lukas mempersilahkan Theophilus untuk menilai siapa di antara Agustus dan Yesus yang adalah benar-benar anak Allah dan juru selamat dunia. Kita ingat, Agustus mengeluarkan perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini sebuah dekrit yang patut ditaati. Mereka yang melawan pasti dihukum berat. Raja-raja melakukan sensus untuk dua tujuan. Pertama, menghitung jumlah orang muda untuk memperkuat angkatan bersenjata. Kedua, menetapkan RAPB berdasarkan besarnya pajak yang bakal diperoleh dari tiap penduduk. Di poin ini, Lukas bermain untuk menunjukkan kemuliaan Yesus dengan memanfaatkan kehebatan Kaisar Agustus. Yesus lahir ketika Kaisar Agustus memerintahkan sensus. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan nama-nama yang terdaftar dalam sensus itu. Jadi bukan Yesus atau orang tuanya yang tunduk pada perintah Agustus, tetapi kaisar yang mengumpulkan data untuk Yesus pakai dalam karya penyelamatan dan pembebasan. Dengan cara ini tentu Theophilus terkejut melihat desain pewartaan Lukas yang sangat memukau tadi. Lukas membuat manuver kedua dengan poin catur berikut, yaitu mengisahkan perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem untuk melakukan perintah sensus dari Agustus. Yusuf membawa Maria tunangannya melakukan perjalanan 5 mil dari Nazaret ke Bethlehem. Ini tentu sebuah perjalanan yang melelahkan dan berbahaya. Para ahli menyebutkan bahwa Lukas membuat dua kecerobohan. Pertama, sensus hanya berlaku untuk laki-laki. Jadi karena itu tidak perlu capek-capek Maria ikut melakukan perjalanan 110 km. Apalagi usia kandungannya sudah mencapai 9 bulan. Kecerobohan kedua, Yusuf tidak perlu pulang ke Bethlehem karena dia bisa mencatat namanya di kota tempat tinggalnya, yaitu Nazaret. Tetapi Lukas memang cuek. Dia sengaja bertindak ceroboh sebab Theophilus harus diyakinkan bahwa kebesaran Kaisar Agustus tidak sebanding dengan kebesaran Yesus. Karena Yesus lahir di Bethlehem sebagai keturunan raja yang sangat besar dan terkenal. Agustus adalah cucu kaisar besar pertama, yaitu Julius Caesar, yang memerintah di tahun 65 sebelum Masehi. Tetapi Yesus justru adalah keturunan seorang raja yang lebih besar dari Agustus, yang memerintah 1000 tahun yang lalu, yaitu Raja Daud, dan kota kelahirannya adalah Bethlehem, yang sekarang cucunya juga datang ke Bethlehem untuk dilahirkan di sana. Agustus baru saja ditetapkan sebagai anak Allah. Tetapi keberadaan Yesus sebagai anak Allah sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelum kelahirannya. Sekali lagi, Lukas berhasil mempesona Theophilus dengan proklamasinya tentang Yesus sebagai anak Allah. Manuver ketiga yang Lukas lakukan untuk menggantikan kemuliaan Kaisar Agustus dengan kemuliaan Yesus adalah dengan mengatakan bahwa Yesus tidak dilahirkan dalam sebuah rumah, istana, atau rumah sakit bergengsi untuk para bangsawan. Tetapi Yesus lahir dalam sebuah tempat penitipan keledai di belakang rumah penginapan. Pion catur ketiga ini kelihatan lucu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan tidak layak dipakai untuk menghancurkan popularitas Agustus. Tetapi toh Lukas pakai gambaran yang kontras ini untuk maksud yang besar. Yesus benar-benar orang yang tidak berpunya. Dan Lukas menggunakan ayat 6 dan 7
Ketika mereka tiba di sana, sampailah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bayangkan Bapak Ibu, Yusuf pulang ke kampung halamannya Bethlehem, tetapi dia tidak dapat tempat di rumah sanak saudara atau keluarganya. Dan karena itu dia harus tinggal di rumah penginapan. Ini lucu. Yusuf tentu punya saudara dan kenalan di Bethlehem. Dan mestinya mereka menyambut Yunus untuk tinggal bersama mereka, sehingga Maria melahirkan di tempat yang layak. Masa sampai hati sekali saudara-saudara Yusuf itu menolak Maria dan Yusuf untuk tinggal di rumah mereka. Tapi Lukas membutuhkan cerita yang seperti ini untuk menunjukkan bahwa Yesus memang beda kelas dengan Agustus. Agustus adalah anak Allah yang main paksa dan pakai kekuatan senjata. Yesus adalah anak Allah yang tidak main paksa, melainkan mencintai dan menyerahkan diri untuk taat pada kehendak Bapa. Agustus memaksa rakyat membayar pajak supaya ada makanan atau dapur di istana terus berasap. Yesus justru memberi diri menjadi makanan bagi umat manusia. Dan itu Lukas mau menggambarkan bahwa Yesus sebagai anak domba, yaitu dengan cara waktu lahir dia dibaringkan dalam palungan. Yesus dan Agustus benar-benar beda kelas. Agustus mengambil makanan dari rakyat. Yesus memberi dirinya sebagai makanan bagi manusia. Laporan Lukas tentang Yusuf yang pulang kampung tapi tidak mendapatkan rumah di sanak saudaranya juga aneh. Kok bisa begitu? Dan malah yang lebih aneh lagi, teganya saudara-saudara Yusuf membiarkan anak Yusuf itu dilahirkan di dalam sebuah tempat penginapan atau di kandang. Ini memang gambaran yang janggal tetapi padat dengan pesan. Dan studi yang mendalam terhadap catatan Lukas ini memberi jawaban yang sangat mengesankan. Maria harus melahirkan Yesus di tempat penginapan, bukan di rumah seorang kerabat Yusuf, karena ada pesan yang indah. Di dekat kota Bethlehem ada tempat tinggal bagi para gembala yang bertugas untuk merawat atau memelihara domba-domba yang khusus disiapkan untuk ibadah di Bait Allah. Tempat itu bernama Migdal Eder. Di tempat penginapan para penjaga domba-domba kurban di Bait Allah, disitulah Maria melahirkan Yesus. Dan mengapa harus di situ? Karena itu tadi, Yesus adalah anak domba yang disediakan Allah, disiapkan sebelum langit dan bumi diciptakan untuk menghapus dosa dunia dan manusia. Jadi tempat lahir yang pas baginya bukan di rumah salah seorang kerabat Yusuf. Meskipun itu yang mestinya terjadi menurut adat sopan santun kekeluargaan. Tetapi tempat lahir yang pas bagi anak domba Allah adalah tempat domba-domba kurban ibadah Bait Allah dirawat dan dipelihara. Saudara-saudara lihat kan, Yesus beda kelas dengan Agustus. Karena Agustus baru menjadi anak Allah di tahun 14 sebelum Masehi sampai kematiannya. Sementara Yesus adalah anak Allah sejak kekal sampai kekal. Sekali lagi, perbandingan Agustus dan Yesus yang Lukas tunjukkan kepada Theophilus berhasil. Walaupun hanya seorang bayi dari keluarga sederhana, tidak sehebat Kaisar Agustus, tetapi Yesus bukan bayi sembarang bayi. Dia adalah bayi pemberian Allah, anak domba yang mempersembahkan hidupnya bagi keselamatan dunia dan manusia. Sekarang Bapak Ibu, Lukas memainkan pion catur keempat. Dan ini pion pamungkas untuk menunjukkan kepada Theophilus ya siapa Yesus sebenarnya. Meskipun dia hanyalah seorang
bayi yang lahir dalam keadaan miskin dan papa. Tapi Yesus bukan sembarang bayi. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Sang Firman yang mengambil rupa ciptaan. Dan untuk meyakinkan Theophilus, Lukas bercerita tentang sejumlah besar bala tentara sorga yang tidak kuat menahan emosi sukacita dan kegembiraan. Dan karena itu mereka berhamburan keluar dari sorga dan menyanyikan sebuah kidung yang teramat agung. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Dan mereka juga menyanyikan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia punya banyak paduan suara. Mereka paduan suara itu suka tampil di tempat-tempat bonafit, bergengsi dan spektakuler. Sorga juga punya paduan suara, tapi tidak terlalu boros untuk menampilkan keindahan nyanyian sorgawi. Tetapi kali ini dan untuk pertama kali, paduan suara sorgawi tampil untuk bernyanyi. Dan isi sorga bersorak memuliakan seorang anak yang berbaring dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Theophilus tentu tidak bisa lagi membantah. Bayi Yesus itu lebih agung, mulia dan berkuasa dari Agustus. Toh Bapak Ibu Saudara-saudara, Lukas masih memainkan lagi satu poin catur kelima, yakni bercerita tentang kunjungan para gembala di tempat di mana Yesus dilahirkan. Agustus pasti merasa harga dirinya jatuh jika bertemu atau menerima para gembala sebagai tamu. Dan Lukas menegaskan bahwa Yesus tidak merasa martabatnya direndahkan karena tamu-tamu pertama yang menyambut kelahirannya adalah gembala-gembala. Jawabannya jelas, karena Yesus memang adalah anak domba dan sudah sepatutnya gembala-gembala yang pertama datang kepadanya. Ini satu pemberitaan yang sangat-sangat menyentuh hati para pejabat. Atau kalau dibilang sangat menggoyangkan kesadaran nurani dan moralitas pejabat-pejabat. Theophilus adalah seorang pejabat tinggi dalam kerajaan Roma. Dan dalam kerajaan Roma, pejabat-pejabat itu sering juga disapa sebagai gembala, gembala bagi umat. Dan karena itu sudah sepantasnya gembala-gembala seperti Theophilus datang kepada Yesus. Belajar pada bayi Natal bagaimana seharusnya menjalani hidup yang mempermuliakan Allah. Yaitu bukan dengan mencari kekuasaan, menumpuk harta, menakut-nakuti rakyat, tetapi menjadi sahabat, berbagi sukacita dengan sesama, dan merangkul mereka yang hidup dalam kerapuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema Natal 2023 menunjukkan dua hal. Pertama, Natal adalah momen Allah menyatakan kemuliaan. Kedua, Natal merupakan momen manusia menjawab kemuliaan Allah dengan memberi diri menjadi pelaku-pelaku damai sejahtera. Lukas bekerja dengan data-data yang dikumpulkan untuk membuktikan kepada Theophilus bahwa Agustus tidak sekelas dengan Yesus. Meskipun Agustus disebut anak Allah dan juru selamat dunia. Dan itu sebabnya Lukas mulai cerita kelahiran Yesus dengan menyebutkan ketika itu Kaisar Agustus memerintahkan melakukan sensus penduduk. Pertanyaan saya ialah, apakah Bapak Ibu sudah melihat hal yang khas dari Allah dalam menunjukkan kemuliaannya? Nah begini, Agustus menunjukkan kemuliaannya dengan cara kekerasan dan menggunakan kekuatan militer. Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan cara menjadi miskin dan merangkul orang-orang yang hidup dalam kerapuhan. Apakah Bapak Ibu juga bisa melihat apa cara yang perlu manusia buat untuk menjadi pembawa damai sejahtera? Jawabannya, cara membangun damai sejahtera
adalah seperti yang ditunjukkan Yusuf dan Maria. Pertama, taat pada perintah, ketentuan, dan ketetapan perundang-undangan. Meskipun untuk itu harus menjalani sebuah perjalanan yang panjang dan berat dalam kondisi kehamilan yang sudah hampir mencapai usia melahirkan. Lalu yang kedua, melakukan apa yang bisa dilakukan tanpa bersungut-sungut. Meskipun di Bethlehem mereka tidak mendapatkan tempat untuk melahirkan di rumah penginapan atau juga di tempat salah seorang sanak saudara di sana. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema itu diangkat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk menolong bangsa kita, para pejabat dan rakyat, menjalani hidup dengan mencontohi Yesus, Yusuf dan Maria. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2023.